Yang dikasih Tuhan, baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema penyangkalan diri. Dari nas yang kita baca pagi ini Bapak Ibu, memang tidak tampak tersurat kata pernyataan penyangkalan diri. Dan kata penyangkalan diri ini kita sudah mendengar baik dari khotbah-khotbah yang pernah Bapak Ibu dengar. Penyangkalan diri, memikul salib itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Tetapi penyangkalan diri dan memikul salib itu adalah hal yang berbeda Bapak Ibu. Tidak sama. Ya, tidak sama. Memikul salib dengan menyangkal diri itu hal yang berbeda. Seringkali saya dan Bapak Ibu juga berpikir bahwa memikul salib itu adalah sama dengan kita menyangkal diri. Perlu diluruskan Bapak Ibu, jika kita menyangkal diri berarti kita mematikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedagingan kita. Tetapi menyangkal atau memikul salib itu memiliki makna bahwa kita, hidup kita ini ya, siap untuk mempertahankan, memperjuangkan iman kita. Ya. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu, tapi pagi ini kita akan bahas tentang penyangkalan diri saja, bukan memikul salib. Walaupun di ayat nas kita berbicara tentang setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, di dalam Matius 16 ayat 24 itu merupakan keharusan bagi kita sebagai orang percaya. Dalam konteks saya dan Bapak Ibu adalah murid Kristus. Ya, itu tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Itu akan terus menjadi bagian di dalam hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu, selama kita masih di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu, nas yang kita baca dari Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Saya akan paparkan dulu dari konteks ayat ini Bapak Ibu, supaya kita tidak salah menerka atau salah dalam pemahaman kita. Dikatakan demikian Bapak Ibu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ada nasihat dari Rasul Paulus. Jika kita membaca kitab Roma, maka kita melihat pengajaran-pengajaran yang dipaparkan oleh Rasul Paulus, dan itu kita kenal dengan nama doktrin atau dogma. Ya, di situ kita lihat banyak sekali yang disampaikan di dalam pernyataan-pernyataan dan tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan pagi ini Bapak Ibu, Rasul Paulus menyampaikan ini sesuatu yang bersifat praktis, ya, praktis, atau merupakan hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau soal dogma, berarti kita bicara tentang di situ ada Allah, ada Kristus, ada dosa, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita bicara tentang praktis di dalam hidup kita, atau biasanya disebut dengan karakter, sifat, dan bahkan juga pola hidup kita setelah menjadi orang percaya. Pasti ada perbedaannya, bukan? Kalau kita, saya dan Bapak Ibu sudah percaya Tuhan, dalam konteks kita sudah dibaptis, dipermandikan, kita akan mengalami perubahan-perubahan itu. Alkitab katakan, orang yang di dalam Kristus, yang sudah percaya
dia adalah ciptaan baru. Berarti jika kita adalah ciptaan baru, maka kita pernah menjadi sesuatu yang lama, Bapak Ibu. Ya, bukan casingnya, bukan tubuh kita. Kalau kita ciptaan baru bukan berarti bahwa kondisi fisik kita berubah. Tidak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang diinginkan oleh Tuhan di sini tersirat di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Nah, saya mencoba memisahkan beberapa pernyataan ini. Yang pertama, persembahan tubuh. Tadi dikatakan bahwa kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita. Persembahan ini memang mengacu kepada proses dari perjanjian lama kalau kita baca. Semua persembahan itu yang diberikan itu adalah jelas tubuh. Tubuh apa? Dulu itu adalah tubuh hewan. Ya. Kemudian persembahan yang hidup. Di dalam perjanjian lama, Allah menghendaki setiap persembahan yang diberikan oleh orang Israel adalah persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Ya, jadi kalau di antara mereka mendapati atau bahkan mereka berdosa, maka mereka harus mempersembahkan sesuatu, yaitu hewan binatang peliharaan dan sebagainya. Dan itu harus hidup, Bapak Ibu. Jadi kalau disampaikan di dalam ibadah bahwa persembahan yang disampaikan itu harus hidup. Nanti baru setelah sampai di tempat peribadatan itu, barulah para imam yang mengeksekusi. Jadi persembahan itu harus hidup. Kemudian persembahan itu harus kudus. Tidak ada ceritanya bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu bahwa setiap persembahan itu tidak kudus. Dalam arti kudus apa? Tidak bercacat. Jangankan tergores, ya. Jangankan terluka, bulunya mungkin hilang atau lain sebagainya, itu tidak layak untuk dijadikan persembahan. Dan itulah disebut dengan kudus. Oleh sebab itulah kehidupan kita diminta untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus. Artinya apa, Bapak Ibu? Kehidupan kita secara universal inilah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sebelum nanti saya masuk ke dalam pernyataan itu. Kemudian berkenan. Berkenan itu berarti menyenangkan, memuaskan, memberikan rasa sukacita bagi pribadi yang kita berikan persembahan itu. Tidak mungkin kalau kita berikan persembahan, pribadi itu tidak berkenan. Oleh sebab itulah Tuhan menghendaki bahwa persembahan yang kita persembahkan itu berkenan dan memuaskan hati Tuhan. Kemudian itu menjadi satu ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati dirangkum di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Nah, tetapi dalam bahasa aslinya ibadah ini dikatakan sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kita dan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan cara bukan hanya secara rutinitas atau secara seremonial, tetapi di dalam perjanjian baru ini bahwa ibadah yang sejati itu berkaitan dengan seluruh pola kehidupan kita. Maka di dalam pelajaran, ini pelajaran masuk di dalam pelajaran anak kelas 6 Bapak Ibu, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati berkaitan dengan pola pikir kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, lalu hal-hal yang berkaitan dengan bukan hanya secara seremonial, itu merupakan ibadah. Keliru kalau saya dan Bapak Ibu memberikan pemahaman bahwa ibadah sejati itu kita memberikan persembahan, perpuluhan, rajin datang ke gereja, wah, saya sudah beribadah.
Tetapi ibadah yang sejati bukanlah hal yang demikian. Rasul Paulus menasihatkan ini menjadi satu pengertian yang begitu luas tentang makna ibadah. Kalau di dalam bahasa Ibrani, ibadah ini disebut dengan kata aboda. Aboda berarti memberikan seluruh hidup kita kepada yang maha sempurna itu. Siapa yang maha sempurna? Pastilah yang kita tuju adalah Allah yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Ini yang menjadi dasar dari kata atau tema dari penyangkalan diri ini, Bapak Ibu. Saya tidak perluas lagi, tapi kita akan lihat yang demikian. Nah, yang pertama, mempersembahkan berarti memberikan secara total. Jadi tidak ada yang dapat kita berikan itu hanya setengah, hanya sebagian, tetapi semuanya kita berikan. Kemudian bahwa selain tubuh itu tak ada kurban lain yang harus dipersembahkan khusus bagi kita orang Kristen. Mengapa? Mengapa tidak ada yang lain? Tuhan tidak meminta harta kita kok, Bapak Ibu. Tuhan tidak meminta jabatan kita kok. Tapi Tuhan mau bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Dalam hal inilah Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu. Setelah kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang memiliki bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita sendiri. Jadi, di dalam persembahan ini secara langsung dikatakan bahwa hidupmu bukanlah milikmu sendiri. Maka ada yang dikatakan dengan pernyataan bahwa hidupku ini adalah milik Tuhan. Hidupku ini bukannya aku lagi. Oleh sebab itu, apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat, apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan, seharusnya Bapak Ibu itu kita berikan untuk Tuhan. Saya dan Bapak Ibu memiliki tanggung jawab ini. Oleh sebab itulah dikatakan demikian. Serupa. Serupa itu berarti sama atau mirip. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita dikatakan serupa dengan dunia ini, ya berarti kita mirip dengan dunia ini. Ya. Kita serupa dengan dunia. Apa yang sama dengan dunia ini? Banyak hal yang kita jadi serupa dengan dunia ini. Ya. Dunia sekarang ini dikatakan dunia yang penuh dengan kata yang disebut dunia kosmo. Semuanya, ya semuanya itu kita mau ikuti. Tidak Pak, saya tidak mau ikuti semuanya. Lihatlah Bapak Ibu, orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan, semuanya akan sama seperti dunia ini. Ya, apa? Gaya, bahkan juga semua hal sekarang ini Bapak bisa lihat. Hampir semua Bapak Ibu, orang yang tidak memiliki pegangan firman Tuhan, dia akan ikut arus zaman ini. Diakui atau tidak, jangankan itu, gaya apa tuh sekarang ini anak muda, hip hop ya. Nah, gayanya, potongan rambutnya, cara berpakaiannya, anak-anak muda suka. Makanya ada orang yang suka dengan drakor gitu. Bukan Dracula lagi, tapi drakor gitu. Itu contohnya, itu salah satu Bapak Ibu. Serupa, ya, dan banyak lagi. Kemudian yang harus sebenarnya kita lakukan ini adalah Bapak Ibu berubah. Nah, berubah ini apa? Menjadi lain, bertukar, berganti. Kita berubah Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa itu budi? Bukan namanya Budi, ya, bukan namanya Bapak Budi atau Ibu Budi, bukan. Budi itu adalah akal kita,
alat batin kita, tabiat, akhlak kita. Makanya sekarang ini Bapak Ibu di dalam kurikulum K13 itu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ada. Berarti hal ini berkaitan tentang karakter saya dan Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus memang menghendaki ada perubahan, ada sesuatu yang berbeda dari orang yang bukan murid Kristus dan dia adalah murid Kristus. Ada perbedaannya sebenarnya yang harus dimiliki dan disandang menjadi status hidupnya. Saya dan Bapak Ibu memiliki pekerjaan rumah untuk ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang baik, apa yang baik itu? Kata baik itu adalah elok, patut, teratur, dan tidak tercela. Ini kerinduan kita Bapak Ibu. Seluruh aspek kehidupan kita akan menjadi baik dan tidak tercela kalau kita memiliki yang disebut dengan etika atau moral biasanya. Nah, kemudian berkenan, kan sudah sampaikan, berkenan itu senang, suka, puas, dan ini menjadi tujuan kita. Kemudian sempurna, lengkap, baik sekali, yang terbaik. Kerinduan saya dan Bapak Ibu bahwa penilaian yang dinilai oleh Sang Khalik dalam hidup kita itu, Tuhan menghendaki supaya kita dapat nilai ini yang sempurna sebenarnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Sempurna menurut pengamatan kita sebagai manusia ini itu berbeda dengan pengamatan Tuhan. Kalau sempurna yang kita anggap seperti kata kamus di dalam bahasa Indonesia, ya berarti sesuatu yang kita pandang baik, kita pandang sempurna, itulah yang terbaik. Tapi bagaimana Tuhan melihat kita menjadi pribadi yang berkenan, yang sempurna, dan terbaik menurut Tuhan? Kadang kita sendiri susah, apakah yang saya lakukan ini sudah yang terbaik Tuhan? Kan seringkali kita berdoa begitu Bapak Ibu. Apakah yang sudah saya perbuat ini memang menyenangkan hatimu Tuhan? Kita masih meraba Bapak Ibu. Kita masih berpikir apakah betul? Tapi memang kita secara jujur tidak bisa mengatakan apa yang kita lakukan itu yang terbaik. Satu saat ada orang yang menilai apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan itu ternyata belum baik. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak serupa dengan dunia ini? Nah, serupa dengan dunia ini antara lain, ini saya dapatkan Bapak Ibu dari beberapa buku yang saya baca juga, ya. Calvinis juga menyebutkan itu, bahwa serupa dengan dunia itu antara lain mementingkan diri sendiri. Itu juga masuk Bapak Ibu. Hal ini memang menyakitkan untuk kita dengar. Saya pun juga mementingkan diri sendiri selama ini. Hal itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kemudian kita itu adalah orang yang materialistis. Kata orang kalau kita tidak materi itu nonsen gitu Bapak Ibu ya. Ada yang tidak suka uang Bapak Ibu di sini? Atau tidak suka dengan materi? Kita semua suka. Tetapi ada hal yang membedakan kita dengan orang yang materialistis ini Bapak Ibu. Nah, kemudian hedonis. Beberapa waktu lalu misalnya pernah katakan kita itu orang yang hedonis, ya. Suka ini dan itu. Kita lebih menyukai dunia ini Bapak Ibu. Kemudian suka berbuat dosa, tidak takut akan Tuhan dan sebagainya. Nah, kalimat ini panjang Bapak Ibu di dalam makna hidup kita. Contoh saja, tidak takut akan Tuhan. Apa yang memaknai kita tidak takut akan Tuhan? Banyak hal dalam hidup kita Bapak. Pendeta Aga Soro memberikan kesaksiannya tentang takut akan Tuhan demikian. Dia sampaikan ketika jam 2 malam dia berjalan di lampu merah, dia berjalan dari raya, lalu ada lampu merah. Di situ lampu merah itu masih menyala merah dan dia berhenti. Kemudian ada orang di sampingnya, "Bapak, mengapa kamu berhenti?" Ya, itu kan lampu merah. Tapi sudah tidak ada motor di depan itu. Kenapa tidak laju? Tidak ada yang lihat, polisi juga tidak ada.
Apa dijawab oleh pendeta ini? Tapi Tuhan lihat. Tuhan lihat. Bapak Ibu, saya pernah melakukan ini, Bapak Ibu. Ya, sudah lampu merah karena memang buru-buru, langsung terabas. Akibatnya diawali banyak orang. Itu baru satu saja yang pernah kita buat. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak pernah melanggar lampu lalu lintas, bukan? Saya kira tidak ada, ya. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang yang taat hukum, taat lalu lintas. Ya, mari kita pertanyakan itu, apakah saya dan Bapak Ibu juga taat kepada perintah Tuhan? Kan begitu kebalikannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, janganlah kita terinfeksi oleh nilai-nilai dunia yang tidak menuruti Allah. Ini menjadi kata acuan bagi kita Bapak Ibu, supaya kita tidak terinfeksi. Ya, sama juga kita lagi menghindari virus corona ini. Nah, kita akan sama-sama Bapak Ibu melihat ini. Kita akan mengcover diri kita ini supaya saya dan Bapak Ibu tidak terinfeksi oleh nilai-nilai dunia yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ada dua jenis sikap orang yang terhadap dunia ini Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu tahu ada imitasi, ya, meniru. Ini yang kita sering lakukan. Tetapi ini menjadi perhatian kita, dan juga isolasi atau menjauhi dunia. Nah Bapak Ibu, seperti saya katakan bahwa saya dan Bapak Ibu masih ada di dunia ini, maka kita masih bergaul dengan dunia ini, maka sebenarnya kita juga tidak diperkenankan untuk menjauhi dunia. Nanti kalau saya katakan nanti menyangka diri, wah berarti saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, saya tidak boleh melakukan ini dan itu. Ya, nah perhatikan ini Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran kita. Kita tidak harus meniru atau ya kawin dua dengan dunia ini. Apa? Ya kalau dunia melakukan itu, saya juga meniru itu. Kalau dunia melakukan ini, saya juga melakukan itu. Kemudian menjauhi dunia. Karena saya ini adalah orang yang saleh, karena saya ini adalah orang yang kudus, maka saya itu sepertinya tidak layak untuk bergaul kepada orang-orang yang tidak selevel dengan saya. Karena orang-orang di dunia ini semuanya berdosa. Lalu karena saya ini sudah percaya Tuhan, maka saya tidak mau bergaul dengan mereka. Bukan itu Bapak Ibu. Yang saya maksudkan adalah bahwa kita tetap menjalin persekutuan, menjalin persahabatan dengan mereka, supaya Injil Tuhan juga dapat kita sampaikan. Ya, nanti kata orang, wah tolong betul orang ini. Nah, itu kita dengarkan. Kemudian Tuhan tidak menghendaki keduanya. Tuhan menghendaki agar kita dapat mencegah pengaruh buruk dari dunia yang meresap ke dalam diri kita. Nah, bahasa yang saya ambil ini dan bagus betul, insulasi. Ya, kemudian kita dapat menyaring apa yang berguna. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita juga masih lihat dan kita juga masih memakai pola-pola dunia, tetapi sesuatu yang baik yang memuliakan Tuhan. Karena tujuan dari hidup kita itu bukankah memuliakan nama Tuhan? Dan semua yang kita lakukan pasti bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Paulus sendiri juga mengatakan bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia ini merupakan dunia yang fana, tetapi yang kita kejar adalah kekekalan atau yang bukan fana. Sehingga kefanaan yang kita miliki ini, ya, dapat kita pergunakan, ya, sebenarnya untuk memberi kita cara, sarana untuk menyampaikan bagaimana Injil itu tersampaikan juga sebenarnya. Nah, kita tetap berada di dunia, tetapi tidak menjadi dengan serupa dengan dunia ini, Bapak. Itu yang harus kita garis bawahi. Selanjutnya, nah, pengertian yang benar dari hidup menyangkal diri. Kamus Bahasa Indonesia menyatakan demikian Bapak Ibu, menyangkal diri dengan kata menolak, mengatakan tidak. Tidak dari apa? Dari apa yang merugikan kita. Nah, tapi pengertian yang benar, Alkitab katakan demikian. Galatia 2 ayat 20 berkata demikian.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa maknanya Bapak Ibu? Ternyata menyangkal diri ini di dalam konteks firman Tuhan, kita harus menyangkal dari apa yang kita senangi Bapak Ibu, bukan yang tidak kita senangi. Bagaimana hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Maka kata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, maka berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah itu dalam kata biologisnya itu metamorfosis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu biologi atau IPA, pasti pernah mendengar, melihat, dan pernah praktek yang disebut dengan metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Betul anak-anak SMA, SMP? Ya. Metamorfosis sempurna itu dicontohkan dari telur, ya, lalu ulat, kepompong, pulpa, kemudian menjadi sesuatu yang indah. Kita lihat tuh cantiknya itu kupu-kupu. Itu yang menjadi kata berubah. Tetapi perubahan ini, Bapak Ibu, perubahan ini bukan hanya sekali dalam konteks kerohanian kita. Berubah ini bukan hanya sekali. Kalau hanya sekali, itu namanya mutasi. Makanya di dalam film kolosal X-Men itu ada disebut dengan kaum mutan. Kalau pernah ya, mutan memiliki kemampuan orang yang biasa, tetapi terlahir memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia bermutasi, dia berubah, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, tetapi di dalam Tuhan menjadi orang percaya, ketika dia menyangkal dirinya dari apa yang dia sukai, maka dia harus berubah. Dan berubah ini terus menerus. Oleh sebab itu doa kita Bapak Ibu, maka kita meminta pertobatan dan pengudusan oleh Tuhan setiap hari. Karena saya dan Bapak Ibu tidak dapat hidup seperti apa yang dilakukan oleh Kristus di muka bumi pada waktu itu. Maka di dalam buletin kita Bapak Ibu ada hidup yang saleh ini. Kalau Bapak Ibu baca, kita bisa lihat. Maka Galatia 2 ayat 20 ini berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, seperti saya katakan tadi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Maka saya sampaikan tadi malam di Pemuda Remaja, sesuatu yang membuat kita memiliki damai sejahtera itu adalah sesuatu yang diubahkan oleh Kristus karena dia tinggal di dalam hidup kita. Lalu penyangkalan diri kita terhadap hal-hal yang dikatakan tidak berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, itu dapat kita lakukan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kapasitas yang Tuhan berikan menjadi kemampuan kita untuk kita berubah. Maka firman Tuhan ini berkata tepat Bapak Ibu. Kenapa? Kita masih hidup di muka bumi ini, masih menginjak bumi ini, tetapi pola hidup kita sudah menyandang gelar, aku ini adalah anak Allah, aku ini adalah murid Kristus. Maka hidupku akan tidak sama lagi sebenarnya. Tapi pergumulan saya dan Bapak Ibu adalah seringkali kita lalai dengan hal ini. Maka kata menyangkal diri itu, ya,
seperti yang didengungkan beberapa tahun yang lalu itu, stop korupsi, itu kan? Tidak, katakan tidak. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Faktanya kita dengar orang yang mempromosikan itu, mengiklankan itu, mereka melakukan itu. Nah, ini begitu berat Bapak Ibu untuk saya dan Bapak Ibu secara pribadi. Saya berkata, Bapak Ibu, yuk kita hidup menyangkal diri karena kita adalah murid Tuhan. Berarti terlebih dahulu saya juga harus membeli teladan itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Kadang susah untuk menjadi teladan ini. Apalagi dikatakan saya adalah pemimpin. Kalau kita meneladani Kristus, ternyata hal yang Kristus lakukan dalam hidup kita itu standarnya luar biasa. Tetapi Kristus tidak memberikan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan Bapak Ibu. Saya percaya Kristus bukan pemimpin yang hanya melihat saja, tetapi dia juga melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Kalau kita tidak mampu, marilah datang kepadaku. Bukan hanya ketika kita punya masalah, punya beban, kita datang sama Tuhan. Tidak. Tetapi segala aspek yang kita tidak mampu inilah, kita datang kepada Tuhan. Kita kan berdoa, Tuhan aku mau hidup kudus di hadapanku. Aku mau hidup berkenan padamu Tuhan. Maka Paulus katakan, apa yang aku minta, seharusnya aku berbuat baik, tetapi aku tidak melakukannya. Tetapi malah yang jahat dilakukan oleh Rasul Paulus. Betul kan Bapak Ibu? Kita doa hari ini, renungannya doa pagi supaya sabar. Ketika kita keluar dari pintu rumah, entah anak kita, istri kita, atau tetangga kita, semuanya membuat kita ternyata kata sabar itu berubah. Ya kan? Ya atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami itu? Saya pun demikian. Jadi kata menyangkal diri adalah bagaimana kita mau hidup berkenan dan mengakui, dan hidup ini yang kita berikan, ya, karena kita akan memberikan satu persembahan kepada Tuhan, satu persembahan yang hidup. Kembali kita ke ayat 1. Kita mempersembahkan tubuh, mempersembahkan yang hidup, mempersembahkan seluruh hidup kita. Bukan berarti kita dikorbankan, kita mati, tidak. Tetapi pikiran kita, sifat kita, bicara kita, perilaku kita, itu yang harus kita perhatikan. Maka menyangkal di sini adalah sesuatu yang membuat kita senang sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi apa yang kita sukai itu yang harus kita sangkal Bapak Ibu. Ini berat kan? Kalau menurut Bapak Ibu itu ringan, ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi bagi saya itu sesuatu yang berat. Tetapi hari ini Bapak Ibu, sesuatu yang berat ini akan menjadi kemampuan yang harus kita lakukan. Maka kita bertarak Bapak Ibu. Kita harus bertarak. Jadi orang berpuasa itu kan sebenarnya dia menghentikan sesuatu yang dia senangi. Ya, kalau sahabat kita berpuasa itu kan, wah kalau ada orang makan ayam goreng, liurnya kan. Nah, kita Bapak Ibu berpuasa bukan hanya menghindari sesuatu yang nikmat kita lihat, tetapi ada kedagingan kita yang harus kita putuskan. Ada sesuatu yang berdampak di dalam kehidupan kita yang nanti akan berakibat bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu bukanlah persembahan lagi yang tidak kudus. Ya. Oleh sebab itulah Roma 8 ayat 8 berkata demikian. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini menyangkut segala sesuatu yang berkaitan tentang penyangkalan diri kita. Kalau penyangkalan diri kita hanya dikatakan, ya, aku percaya Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tetapi tingkat kehidupan saya dan Bapak Ibu, perilaku hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah murid Yesus. Kan begitu sebenarnya. Kalau hanya itu yang dapat kita lakukan, maka Matius 16 ayat 24 ini begitu sempit maknanya.
Apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Memikul salibnya ini berbicara tentang iman kita kepada Tuhan. Makanya banyak orang kalau punya istri yang cerewet, aduh inilah salib saya, begitu ya. Ya kan? Kalau saya punya murid yang bagus, inilah salib saya sebagai seorang guru. Kalau saya punya bos yang galak, inilah salib saya. Sama. Jumat yang lalu saya katakan bahwa penderitaan kita mengikut Kristus itu bukan penderitaan yang seperti digambarkan kalau kita ikut bos yang jahat, kita menderita secara ini. Bukan. Tetapi penderitaan kita di dalam Tuhan, bagaimana kita hidup penuh di dalam kasih Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan beri, kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalau dengan kekuatan kita, Alkitab katakan, kalau kamu mengandalkan manusia atau bahkan mengandalkan dirimu sendiri, kamu adalah orang yang terkutuk. Seberapa kemampuan kita, seberapa kapasitas saya dan Bapak Ibu untuk menangkal yang namanya kesukaan kedagingan ini? Seberapa kuat kita Bapak Ibu? Hari ini saya berjanji tidak akan marah kepada anak saya. Hari ini saya tidak mau marah-marah. Baru sekejap sudah membuat jengkel, marah lagi saya. Nah Bapak Ibu, betapa berat tarak yang harus saya dan Bapak Ibu tanggung menjadi seorang pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukan hanya berbicara tentang aku percaya Tuhan, tetapi hidup kita tidak mencerminkan kepercayaan itu. Kan sama saja seperti kata Tuhan Yesus, kamu adalah orang yang munafik. Kita bisa berdoa panjang-panjang, saya pun juga bisa berkhotbah dengan bahasa yang baik. Tapi bagaimana saya bisa mencerminkan hidup saya menjadi teladan bagi banyak orang? Ini yang penting sebenarnya. Dan itu menjadi pukulan berat, menjadi cambuk dalam hidup saya secara pribadi. Demikian kita Bapak Ibu. Bagaimana mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena tadi saya katakan, menyangkal diri biasanya artikan meninggalkan sesuatu yang baik, yang diinginkan. Selanjutnya, dalam 1 Petrus 1:15 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Penyangkalan diri kita, Bapak Ibu, akan membawa kita pada satu tingkat level bahwa hidup kita itu dikatakan berkenan tadi. Persembahan kita yang berkenan itu, Alkitab katakan bahwa hidup kita itu menjadi kudus. Kekudusan kita itu bukan nilai dalam taraf bahwa kita itu tadi, ya, kesalahan kita tidak bisa diukur oleh apa yang membuat kita, oh aku sudah mampu untuk melakukan ini dan itu. Aku sudah tidak lagi marah, aku sudah tidak ingin lagi, puji Tuhan. Tetapi kekudusan ini dalam kata ini, bahwa Tuhanlah yang melihat kita. Tetapi perubahan secara fakta dalam hidup kita dapat dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Ada perubahan, maka ada lagu, perubahan ajaib padaku, ya kan? Ada perubahan ajaib. Oleh siapa? Oleh Kristus yang mengubahkan kita. Kalau kudusnya kita, seberapa kudusnya kita Bapak Ibu? Tapi firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Teladan ini memberi kita satu pekerjaan rumah yang untuk hidup kita tetap kudus. Lalu apa dalam hidup kita? Maka orang pandang hidup kita ini memang layak untuk menjadi teladan. Maka penyangkalan diri kita ini Bapak Ibu akan menjadi sesuatu tindakan karakter yang diubahkan secara terus-menerus. Jika hari ini Bapak Ibu masih suka marah-marah, masih suka ini dan itu, masih suka berbuat dosa, terus kita tidak mau berubah, itu kan konsep yang beda.
Tetapi di dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kita serupa dengan dunia. Janganlah kita serupa, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Logika kita, budi itu adalah logika kita. Kita diberi Tuhan untuk berpikir dan memilih mana yang baik, mana yang tidak. Bapak Ibu, kita perlu ingat, Allah menciptakan manusia bukan menciptakan seperti robot, tetapi Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu atau manusia pertama dengan kehendak bebas. Maka manusia pertama mendapatkan mandat untuk melakukan hukum Tuhan itu. Jangan kamu makan buah yang ada di taman itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi baru kata itu saja, datanglah si penggoda, kemudian digoda, dan akhirnya tergoda. Maka kita mendapatkan satu poin. Allah memberikan kita yang disebut dengan free will, kehendak bebas. Maka kita juga diberi logika untuk berpikir, apakah yang saya lakukan itu baik, bermanfaat, berguna? Pertama untuk diri saya, kedua untuk orang lain. Kalau itu berguna dan itu bermanfaat, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, maka Tuhan memberikan kita budi, memberi kita akal budi, maka kita menjadi orang yang beretika. Kan begitu. Semua orang juga punya itu, Pak. Ya, tetapi etika Kristen berbicara lebih dalam daripada itu, Pak. Maka penyangkalan diri kita ini berbicara tentang kedagingan kita. Konsep yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa hidup kita bukanlah hidup kita lagi, dan tubuh kita bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Oleh sebab itu, pembaharuan akal budi kita ini akan terus berlanjut dan terus berlaku sepanjang usia kita, Bapak Ibu. Ini yang harus kita kerjakan bersama-sama di dalam penyertaan Tuhan pastinya. Selanjutnya, inilah yang paling tepat, Bapak Ibu, menurut saya. Jadi kata yang pas, menyangkal diri termasuk meninggalkan sifat buruk yang selama ini nyaman kita lakukan. Banyak definisi yang dikatakan dengan sifat buruk dan nyaman ini kita lakukan. Kira-kira Bapak Ibu bisa menjawabnya secara pribadi. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu bukan hak penilaian saya, Bapak Ibu, secara pribadi. Tetapi Tuhanlah yang menilai apakah betul penyangkalan diri kita ini, taat yang kita lakukan ini memang sungguh-sungguh berkenan untuk Tuhan, atau hanya sebagai pencitraan saja. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, gereja kita ini sudah diawasi oleh 8 mata dari semua sisi. Ya. Hati-hati, ya. Saya bisa lihat Bapak Ibu di sini ini ya. Ya. Pak Adi, Bang Lia juga bisa lihat lagi apa di gereja itu. Lagi buat apa? Itu baru mata buatan manusia yang dikenal dengan CCTV. Bagaimana mata Tuhan itu tertuju dan menembus pikiran dan hati saya dan Bapak Ibu? Bagaimana? Maka tidak ada yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau saya perhatikan Bapak Ibu, ada CCTV ini saya bisa lihat, wah. Kemudian ada feedbacknya lagi, ada rekamannya, wah. Saya juga membayangkan Bapak Ibu, ketika di dalam kekekalan nanti, ya, Tuhan punya rekaman. Tuhan punya rekaman seluruh hal yang kita lakukan. Ini saja secara teknologi bisa disorot lalu bisa dilihat. Apalagi teknologinya Tuhan, Bapak Ibu, Dia bisa lihat dari kita sebelum seperti sekarang ini, dari kita dikatakan mau bakal anak saja, Tuhan tahu. Lalu setelah kita dewasa, pikiran, hati, semuanya Tuhan sudah rekam. Bagaimana?
Maka karena takut akan Tuhan itu bukan berarti kita lari menjauh, tapi takut akan Tuhan berarti saya dan Bapak Ibu lari mendekat. Kan begitu. Bukan ketemu dosa kafir karena salah lari takut, itu beda. Tapi ketemu Tuhan, kita berpapasan dengan Tuhan, kita bertemu di dalam doa kita, bukannya kita malah jauh, tetapi makin dekat, maka hubungan kita dengan Tuhan itu semakin intim, semakin dekat. Itu yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, inti dari penyangkalan diri ini, marilah kita meninggalkan sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi, tetapi Tuhan tidak suka, tetapi Tuhan tidak berkenan, karena kita adalah bait Allah, karena kita adalah persembahan yang hidup, karena kita adalah biji mata Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, itu menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan Tuhan puas dengan apa yang kita perbuat. Kalau bos kita suka dengan apa yang kita perbuat, saya percaya Pak Adi juga tidak akan komplain kepada saya. Tetapi kalau bosnya tidak senang, pasti dia komplain. Nah, bagaimana kalau Tuhan itu komplain dengan hidup kita, Pak? Ketika Tuhan tidak senang, Tuhan sudah bosan mungkin, ya, dan Tuhan mulai mengajar kita. Dia sentil kita sedikit, sudah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama meneladani bagaimana Kristus hidup dengan apa yang Dia lakukan. Ketidaksempurnaan kita akan disempurnakan oleh Kristus. Apa yang menjadi kekurangan kita akan dilengkapkan oleh Kristus. Karena kita bukanlah makhluk yang sempurna untuk melakukan seperti apa yang Kristus lakukan. Mari kita berdoa. Sungguh senang dan sukacita kami ya Tuhan, jika Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan memegang seluruh kehidupan kami. Sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidup kami ya Tuhan, kiranya Engkau pangkas, Engkau potong, supaya kami dapat berbuah lebat dan manis. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa ketika Engkau tidak bersama-sama dengan kami, ataupun ketika kami tidak ada di dalam Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, perbaharuilah seluruh kehidupan kami, perbaharuilah pola pikir kami, perbaharuilah terus hati kami ya Tuhan, dan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang dapat kami lakukan ya Tuhan tanpa perkenanan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, layakkan dan kuduskan kami, supaya kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu. Penyangkalan diri kami Tuhan bukanlah penyangkalan diri secara tertulis secara jasmani, tapi penyangkalan diri kami lakukan secara rohani di dalam kehidupan kami. Karakter kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, maka yang baru sudah datang. Demikianlah firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Maka ubahlah kami setiap hari Tuhan, di dalam seluruh perilaku kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.